Indonesia Morning Show. Seperti yang telah kami janjikan di awal, saat ini telah bersama kami Dr. Ernie Jenelwan, dokter spesialis penyakit dalam untuk membahas seputar kesehatan ginjal. Dan kami juga membuka line telepon bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi langsung di sini seputar kesehatan ginjal. Bagi Anda yang di Jakarta, hubungi kami di nomor 295461188. Anda yang di luar Jakarta di 295461189. Selamat pagi Dr. Ernie. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Dokter, mohon jelaskan sebenarnya fungsi ginjal itu apa? Oke, jadi memang ginjal merupakan salah satu organ yang sangat penting ya bagi kita manusia karena fungsi utamanya adalah mengekskresikan semua zat yang kita masukkan ke dalam tubuh. Apa itu mengekskresi? Mengeluarkan. Oke. Iya, nah tetapi untuk proses pengeluaran ini ginjal harus terlebih dahulu menyaring. Jadi mana yang dibutuhkan oleh tubuh itu akan disimpan di dalam tubuh. Nah, zat-zat yang tidak diperlukan akan dikeluarkan. Baik itu cairan, makanan, protein, termasuk juga obat-obatan yang kita konsumsi. Jadi pesaring racun gitu istilahnya. Kalau misalnya gagal ginjal berarti racunnya nggak kesaring, bikin orang sakit gitu. Betul, nggak bisa melakukan fungsinya ya. Oke. Dok, ini menurut sumber yang saya coba berhasil rangkum ya sama Marisa, ini belakangan ini memang terjadi banyak sekali yang namanya serangan terhadap penyakit ginjal ini. Peningkatan jumlah penderita. Gitu. Apa sih yang menyebabkan hal tersebut, Dok? Iya, jadi memang karena ginjal itu fungsinya sedemikian, otomatis setiap hari pasti harus digunakan ya oleh tubuh kita karena kita harus makan, harus minum dan sebagainya. Sebenarnya kenaikan penderita gangguan ginjal itu lebih terkait oleh karena adanya penyakit lainnya. Jadi ginjal itu tidak semata-mata kalau dia sakit tuh kelainannya di ginjal itu sendiri. Tetapi ada penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi atau kencing manis. Atau yang paling sering sih dua itu ya sebenarnya kalau di Indonesia ya, yang menyebabkan ginjal ini pada jangka panjang akhirnya bisa terganggu. Nah, tapi mengapa banyak, kan tadi dokter mengatakan dari darah tinggi, kencing manis begitu ya, diabetes berarti, itu menyebabkan gagal ginjal. Betul. Ada apakah di masyarakat Indonesia yang menyebabkan mereka itu menderita penyakit-penyakit ini? Kedua penyakit tadi ya. Memang trennya di Asia itu untuk kencing manis Indonesia termasuk yang akan mengalami booming ya, kenaikan yang luar biasa sampai dengan tahun 2025. Pertama tentu pola makan. Yang kedua sedentary lifestyle. Mungkin kita gerak kan udah gerak olahraga gitu. Udah mulai terbatas. Ya, udah kurangnya apalagi yang tinggal-tinggal di kota besar untuk exercise yang mencapai zona latihan tuh udah kurang sekali. Nah, inilah yang menyebabkan risiko terjadinya kencing manis. Jadi kembali lagi adalah pola hidup sehat itu ya? Betul. Kalau darah tinggi, termasuk darah tinggi juga begitu. Termasuk dalam sindroma metabolik ya. Salah satunya adalah darah tinggi, kencing manis, asam urat yang meningkat, kolesterol yang tinggi dan teman-temannya itu. Tapi menurut informasi yang saya dapetin, Mar, ya dok, ini katanya juga disebabkan oleh penyakit degeneratif. Nah, itu benar nggak sih atau penyakit keturunan juga gitu loh? Ya. Jadi memang betul bahwa faktor familial itu tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau kita punya keluarga yang memiliki darah tinggi atau kencing manis, maka kita memiliki risiko, tapi tidak selalu ya. Kalau kita bisa jaga pola hidup yang baik, makan yang sehat, tidak selalu risiko ini akan muncul. Tapi persentasenya nggak nol, jadi tetap punya chance untuk kemudian terkena diabetes atau darah tinggi yang bila tidak dikendalikan secara baik bisa menyebabkan gangguan ginjal. Pola hidup yang oke untuk menghindari penyakit-penyakit seperti ini datang apa, dokter? Untuk darah tinggi dan kencing manis ya. Sebenarnya paling penting adalah makanannya gitu. Jadi makan tuh harus seimbang ya. Jadi kita benar-benar harus pilih ya makanan yang ada serat yang cukup, kemudian pilihan jenis proteinnya tidak semua dari hewani, termasuk protein nabati. Dan sebenarnya yang paling terakhir dibutuhkan tubuh untuk metabolisme itu adalah lemak. Iya, jadi lemak sebenarnya nggak perlu terlalu banyak gitu. Tapi lemak ini yang bikin enak kalau kita makan. Emang sih dokter. Nah, jadi kadang-kadang terbalik tuh komposisi. Nah, kalau kita bisa jaga, diatur komposisinya secara baik, insya Allah sih tidak akan sampai terkena kencing manis ataupun darah tinggi. Tuh, kamu bisa lihat dong penampilannya dokter Ernie ini pasti menjaga sekali kulitnya begitu bagus dan begitu fit. Dok, tapi ini juga ada nih mitos yang mengatakan katanya kalau penyebab penyakit gagal ginjal
ginjal ini semata-mata karena kurangnya konsumsi air putih. Iya. Gitu. Benarkah demikian gitu? Iya. Ataukah bisa disubstitusikan kepada cairan yang lain gitu? Seperti kata sahabat saya Marisa, jujur nih, ayo kamu ngaku, pengakuan dosa. Ini males minum air putih. Males minum air putih, Itu lebih suka gimana? yang ada rasanya gitu Heeh, dokter. Itu gimana, sebenarnya Dok? sama nggak sih dok? Iya. Biasanya minum jus gitu. Oke, sebenarnya memang yang paling penting adalah cairannya, bukan jenisnya. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah jumlahnya, Mm-mm. gitu. Jadi kalau secara normal tidak ada kondisi-kondisi penyakit tertentu atau apapun, itu kita butuh sekitar 40 cc per kilogram berat badan per hari. 40 cc Jadi kalau per 50 kilo 2 liter. Atau yang sering dikatakan orang 8 gelas air putih. 8 gelas air putih. Itu Nah, menghitungnya. air putih ini sebenarnya yang relatif paling mudah untuk dicerna ya oleh ginjal atau istilahnya dikeluarkan lah. Kalau yang lain-lainnya mungkin akan membutuhkan fungsi ginjal yang lebih optimal, jus atau yang Tapi lain-lainnya. apakah ini juga harus disesuaikan dengan pola hidupnya dari masing-masing individu? Contoh misal kayak saya ini kan orang yang hobi workout, hampir setiap hari saya selalu workout. Iya. Apakah asupan juga cairan itu perlu saya tambah dibandingkan mungkin yang kurang melakukan aktivitas gerak? Tentu saja karena yang tadi itu adalah angka minimal dasar. Kalau orangnya tidak ada aktivitas yang Tuh, 8 Minimal gelas 2 itu liter. minimal Harus yang nggak PR punya buat aku, aktivitas. Adrian. Aktivitas. Ya, Apa apalagi ya? kalau Marisa ini kalau ke kantor kita lantai 28 ya. Wah, Marisa jalan kaki loh. Masa cuma 8? Ayo mulai sekarang tambah minumnya ya. Harus tentunya. Nah, dok, ini juga kalau misalnya menurut pantauan dokter sekarang nih, Iya. zaman sekarang di Indonesia itu para penderita gagal ginjal itu umur berapa? Oke, memang sekarang ini tren untuk darah tinggi ya, itu agak lebih muda ya. 35-40 tahun tuh sudah bisa terdeteksi darah tinggi. Kalau dulu berdasarkan teori, pada usia-usia demikian kita mengatakan itu adalah essential hypertension. Artinya kemungkinan ada gangguan secara organ di badannya yang menyebabkan darah tingginya muncul pada usia muda. Tapi ya karena kembali ya tadi dari usia selesai sekolah SMA gitu misalnya, bekerja, nah pola hidup udah mulai disesuaikan Kacau, dengan anak pekerjaannya. kos biasanya. Nah, jadi olahraga kurang, makanan tidak bisa dijaga. Akhirnya pada usia-usia muda sekitar 35 awal 40 itu sudah mengalami darah tinggi dan ini ya kalau terus-menerus misalnya tidak terdeteksi secara dini, kemudian tidak diobati dengan tepat bisa menyebabkan gangguan ginjal pada Oke, akhirnya. kita akan bicara mengenai deteksi dini, tapi sudah ada penelpon dokter Oke. dengan Ibu Dina dari Tangerang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Dina. Halo, Ya, Ini dia. halo. ini dengan Dewi. Oh ya Ibu, silakan Ibu. Saya mau tanya nih, kalau kena batu ginjal itu awal itu dari apa dan mencegahnya bagaimana? Bagaimana Ibu? Mungkin volume dari studio bisa dikeraskan sedikit. Bisa mohon diulang sekali lagi Ibu? Orang itu bisa kena batu ginjal itu karena apa dan pencegahannya seperti apa? Batu ginjal Batu ya Ibu ya? Oke Iya. baik, terima Dan- kasih. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Silakan dokter. Ya, baik. Memang batu ginjal ini kondisi lain ya dengan gagal ginjal ya. Oh, Orang yang lain. terkena batu ginjal belum tentu mengalami gagal ginjal. Oke, perbedaannya? Perbedaannya, batu ginjal ini bisa sifatnya akut atau sewaktu. Jadi ada faktor risiko tertentu yang menyebabkan terbentuk batu. Terbentuk batu ini biasanya mekanismenya bisa dua ya. Ada asupan zat tertentu yang dimasukkan terlalu banyak sehingga tubuhnya mengalami ketidakmampuan untuk mengekspresikan zat itu secara total, misalnya kalsium. Jadi diet tinggi kalsium itu tidak selamanya baik. Tinggi kalsium atau asupan kalsium yang tinggi harus disertai dengan asupan air yang cukup, itu jelas. Yang kedua adalah biasanya uric acid, batu yang berasal dari asam urat. Asam urat ini kan metabolisme protein ya. Kalau terlalu banyak atau badannya tuh ada enzimnya yang kurang gitu ya, sehingga tidak bisa mengubah protein yang masuk itu menjadi zat yang bisa dikeluarkan, dia bisa numpuk juga. Jadi kristal, urik. jadi Ya, batu kristal, gitu. betul Mbak. Dok, ini saya juga termasuk salah seorang yang rutin mengkonsumsi kalsium nih Mar ya, di mana satu tablet itu yang kita suka masukkan itu kan kalau tidak salah ada 1000 mg ya takarannya ya Dok ya. Iya. Itu sebenarnya kalau saya konsumsi setiap hari secara rutin bertahun-tahun masih dalam kategori aman nggak sih Dok? Saya juga jadi khawatir nih dengar ini karena memang saya udah konsumsi ini bertahun-tahun nih Dok. Iya. Kalsium. Betul, jadi memang semua yang kita masukkan dalam tubuh harus sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang exercise-nya banyak, Iya. kebutuhan
Kalau kita exercise tuh biasa terjadi sebenarnya pengerusakan tulang. Dalam artian turnover tulang menjadi lebih cepat. Makanya kalau kita konsumsi kalsium tuh baik. Jadi didisposisi lagi kalsium yang baru. Nah, kalau memang seperti itu yang tidak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Tapi tidak serta-merta setiap hari orang harus memasukkan kalsium yang tinggi ke dalam tubuhnya. Karena ada risiko tadi. Dan sebaiknya juga disertai asupan cairan yang cukup. Tuh, Adrian. Terus bicara mengenai solusinya tadi dari penelpon kita, kalau misalnya sudah menderita batu ginjal, apa yang harus dilakukan? Jadi batu ginjal ini harus dinilai dulu. Pada kondisi tertentu kita harus kira-kira ini penyebabnya dari pasien ini apa ya. Cek aja dulu darahnya, ukur kadar asam uratnya, kemudian batu kolesterol pun bisa. Jadi ukur kadar kolesterol di dalam tubuhnya. Nah, kalau memang ada kira-kira risiko dari faktor-faktor di luar ginjal, ya kita obati faktor-faktor tersebut sambil nanti batunya kita nilai apakah perlu dioperasi atau cukup dikasih obat saja nanti batunya bisa keluar sendiri. Ini menarik sekali informasi dari dokter. Tapi dok, ini sepertinya udah ada yang bergabung juga bersama kita lagi, yaitu Pak Ubay dari Pondok Indah. Silakan Pak Ubay dengan pertanyaannya. Ya, makasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bisa bicara dengan dokter Eni ya? Oh iya, silakan. Selamat pagi dok. Selamat pagi Pak. Saya ini 20 tahun yang lalu menderita nephrotic syndrome. Oke. Jadi sekarang ini saya sudah umur mungkin 50-an ya. Tapi sekarang ini saya ada darah tinggi dok. Apa menuju ke gagal ginjal itu bisa dok ya? Mohon bisa dan sekarang saya termasuk obesitas nih dok. Bagaimana cara menanggulanginya gitu untuk demi menjaga kesehatan saya dok. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Pak Ubay dari Pondok Indah atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab saja ya. dokter Eni. Baik, terima kasih Pak Ubay. Jadi memang sindroma nefrotik itu merupakan kondisi yang lain ya, karena itu adalah kelainan ginjal yang biasanya disebabkan karena adanya perubahan struktur di ginjal itu sendiri. Biasanya kalau memang sudah dikatakan sindroma nefrotik, kemungkinan besar sudah dilakukan biopsi tuh untuk dinilai karena ada beberapa tipe-tipenya berbeda-beda. Terlepas daripada itu, kalau untuk sindroma nefrotik sendiri biasanya tidak serta-merta akan menimbulkan gagal ginjal. Yang dinilai adalah sebenarnya disease activity-nya. Jadi ini bisa dikontrol dengan obat. Nah, hanya saja memang ada 1 atau 2 macam obat yang kalau digunakan jangka panjang bisa membuat tensi jadi naik. Itu satu. Nah, tapi dengan usia, kemudian tadi Bapak mengatakan berat badannya juga obes ya. Ini sendiri faktor risiko ya untuk darah tinggi itu sendiri di luar sindroma nefrotiknya. Jadi pertama tentu usahakan seoptimal mungkin mengontrol tekanan darahnya. Karena dengan tekanan darah yang baik bisa meminimalkan kebocoran atau kerusakan dari ginjal itu sendiri. Jadi kalau sindroma nefrotik itu bocor ginjalnya. Jadi pori-porinya melebar. Dengan adanya darah tinggi bisa makin bocor lagi. Jadi harus secara sinkron dua-duanya dikontrol. Kalau untuk obesitasnya, saya rasa kalau memang ada kesulitan mengatur pola makan yang baik, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli gizi ya, supaya dibuatkan pola yang tepat sehingga pada akhirnya bisa semuanya ditanggulangi. Semuanya ditanggulangi. Ini singkat saja, deteksi dini ada mungkin 1-2 poin? Ya, kalau deteksi dini sebenarnya tidak sulit. Cek urin. Periksa urin, apakah ada protein atau gula di urin. Ini tentunya harus ke laboratorium ya? Nanti pakai dipstick aja. Kalau misalnya sudah mulai ada protein di urin atau ada glukosa di urin, datang ke dokter untuk dieksplorasi apakah punya risiko untuk kencing manis atau darah tinggi. Dan yang tidak bisa disepelekan adalah itu menjalani pola hidup sehat adalah yang terpenting ya dok. Terima kasih banyak Dokter Erni sudah berbagi di sini. Semoga mendapatkan informasi yang tentunya berguna bagi kita semua dalam menjaga kesehatan. Kita masih akan kembali dengan berita tentang 4 seniman, Adrian ya? Ya betul, ada 4 seniman yang di Berlin Tengah yang berharap bisa memenangkan penghargaan yang paling bergengsi yang ada di Jerman. Jadi tetaplah di Indonesia Morning Show.